Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilan nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Sadaqallahul azim. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin kita pasti tidak asing dengan istilah muhasabah. Muhasabah padan katanya adalah evaluasi atau introspeksi. Kalau untuk diri berarti introspeksi diri. Makna secara kontekstualnya kata ulama adalah meneliti kembali perbuatan apa yang telah dilakukan di masa yang lalu, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah perbuatan apa yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang. Salafus saleh Ibnu Qatadah mengatakan, ibarat seorang pedagang, mereka biasa melakukan evaluasi aktivitas perdagangannya ketika menyudahi dan akan memulai melaksanakan aktivitas perdagangan tersebut. Begitulah idealnya kita seorang mukmin, sebab muhasabah itu juga merupakan amalan-amalan para salafus soleh, para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama-ulama sebelum kita, dan ulama-ulama khalaf yang hidup di tengah kita hari ini. Mereka juga biasa melakukan muhasabah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an misalnya, beliau menegaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Hitung-hitunglah kembali semua perbuatan yang telah kamu lakukan sebelum nanti seluruh perbuatan kamu selama hidup di dunia akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Dan meskipun kedudukannya bukan ritual yang diwajibkan di dalam Islam, tetapi sunnahnya sebagai tatawu, kedudukan sunnahnya sukarela, muhasabah memiliki keberkahan yang sangat dahsyat, luar biasa ketika kita mau melakukannya. Yang pertama, dengan bermuhasabah, maka kita berkesempatan untuk memperkokoh sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula lah sebenarnya Allah memerintahkan kepada kita. Takwa yang artinya adalah takut. Takut kepada Allah berarti mendekat. Bukti bahwa setiap hari kita mendekat kepada Allah secara teknis, secara real bisa kita lihat dari pertumbuhan badan atau biologis kita. Semua orang semenjak lahir bertumbuh menjadi kanak-kanak, kemudian dewasa, pada akhirnya dia akan menjadi menua. Itu artinya raga kita semakin bertambah usia, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah. Maka idealnya seiring dengan pertumbuhan biologis kita, mestinya iringi pula pertumbuhan spiritualitas kita. Secara mentalitas, secara amaliyah, hendaknya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan perintah ini dalam surah Al-Hasyr. Surah yang ke-59 ayat 18, Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah.
Wal tandur nasum maqaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan persiapan apa, bekal apa yang telah dilakukannya untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, dan tetaplah takut kepada Allah, tetaplah dekat kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, melihat, mencatat, merekam, dan menyimpan seluruh goresan-goresan amal-amal perbuatan kamu. Maka kalimat takwa pada kata yang kedua di ayat ini, wattaqullah, bisa kita tafsirkan dengan meminjam surah Ali Imran ayat 102. Di sana juga Allah tegas menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang di dadanya ada kalimat keimanan, takutlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan sebenar-benarnya dekat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali terbukti bahwa mati kamu adalah dalam kepasrahan guna mendekat kepada Allah secara biologis maupun spiritualis. Tetap pasrahkan, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengawasi, merekam, dan menyimpan catatan-catatan amal-amal kita. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, Allah akan terus melakukan pengawasan, pencatatan, dan penyimpanan seluruh perbuatan kita meskipun kita telah melupakannya. Maka bermuhasabah akan memberi kesempatan kepada kita untuk memperkokoh dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita senantiasa bermuhasabah, masih kata Hasan Al-Basri, beliau menegaskan, itu akan meringankan hisab kita nanti di yaumil akhir. Dari lahir, bertumbuh, beraktivitas, dewasa, sampai meninggal dunia, umur kita dihitung dengan detik-detik waktu. Tinggal kita hitung, dari kita lahir sampai kita mati nanti, ada berapa miliar detik. Dan setiap detik itu akan menggoreskan gambar dan catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan-perbuatan kita. Alangkah indahnya jika kita bermuhasabah, mengkoreksi kembali di setiap detiknya itu sepanjang kehidupan kita, sehingga nanti di yaumil akhir itu akan memudahkan kita. Sebab apa? Pada saat Al-Qiyamah, semua dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian dikumpulkan di mahsyar itu sendiri, semua kita akan menerima kitab catatan kita dari setiap detik semenjak lahir sampai usia yang terakhir. Kita akan suruh baca. Kata Allah, "Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Baca kitabmu sendiri, dan pada hari ini cukup kamu saja yang menjadi saksi atas seluruh perbuatanmu. Lidahmu bisa berdusta, matamu bisa mengerling, telingamu bisa ditutup dengan kedua ujung jari, hidungmu bisa ditutup dengan dipencet pakai jari kamu, bibir kamu bisa bungkam sejuta bahasa, tetapi nurani kamu tidak akan pernah berdusta. Makanya yang menjadi saksi untuk membaca kitab bacaan kita nanti adalah diri kita sendiri. Dan bisa kita bayangkan, ada berapa miliar detik yang harus kita baca pada detik itu. Hasan Al-Basri sudah mengingatkan kepada kita, baca mumpung di dunia ini, muhasabah. Harapannya adalah, siapa tahu begitu nanti di padang mahsyar tinggal halaman terakhir yang kita baca. Itu meringankan. Kenapa? Karena berdiri di padang mahsyar itu berdiri yang sangat payah. Para cendekiawan muslim mengatakan huru-hara di padang mahsyar itu sangat dahsyat, di mana seluruh manusia dalam keadaan stres, dalam keadaan ketakutan, tidak ada makanan dan minuman, dalam keadaan lelah, disengat matahari sedemikian rupa. Alangkah indahnya jika membaca halaman bukunya tinggal halaman terakhir. Singkat, cepat, padat. Dan dengan kita bermuhasabah juga akan meringankan bacaan kita, terutama pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan mizan atau di hadapan hisab. Akan ada tanya jawab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kalau kita sudah cicil di dunia,
memuhasabahinya dengan membacanya, kita berharap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini pun kemudian menjadi ringan. Maka yang ketiga, dengan bermuhasabah, dahsyat keberkahannya adalah akan meringankan tanya jawab kita nanti di yaumil akhir. Apa yang akan ditanyakan Allah nanti di hadapan kita, di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar? Rasulullah SAW menyebutkan, maaf yang ketiga, makanya kemudian akan menentukan posisi berdiri kita. Apakah kita akan ditahan tetap berdiri pada posisi tersebut, ataukah kemudian kita boleh bergeser menuju pada tingkat selanjutnya? Anggap saja misalnya setelah mizan dengan tanya jawab hisab di situ, harusnya pergerakan kita adalah menuju ke as-sirat. Sebelum masuk ke as-sirat, mestinya adalah kita menikmati welcome drink di Telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum bicara meniti as-sirat. Mestinya setelah mizan tanya jawab selesai, kita menuju ke tempat welcome drink kita, Telaga Kautsar. Ini sangat menentukan dari muhasabah kita di dunia, dan ini sangat ditentukan oleh berhasil atau gagalnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat itu. Maka Rasulullah menyebutkan, la tazulu abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser posisi berdiri seorang hamba kecuali hatta yus'ala an arba, kecuali telah ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. An umri fima afnah, umurnya, durasi waktu yang Allah berikan kepadanya dihabiskan untuk aktivitas apa. Wa an ilmi fima fa'ala, dan ilmunya digunakan untuk sejauh apa? Untuk memanipulasi data, untuk korupsi, untuk mencerahkan kehidupan orang lain, atau justru untuk menyesatkan kehidupan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, dan ini cukup berat pertanyaannya di yaumil mahsyar nanti adalah wa an malihi, dan hartanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia memperolehnya dan kemana ia membelanjakannya. Apakah memperolehnya dengan cara yang halal dan thayyiban, ataukah bercampur dengan yang syubhat, atau bahkan dengan yang haram? Na'udzubillah min dzalik. Dan yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi, dan raganya, zazatnya, fima ablahu, digunakan untuk apa? Matanya untuk membaca ayat-ayat Allah, tafakur kauniyah, ataukah sebaliknya digunakan untuk melihat kemaksiatan? Telinganya digunakan untuk apa? Mendengarkan motivasi-motivasi yang mencerahkan, ataukah justru kemaksiatan-kemaksiatan yang menjerumuskan pada kebinasaan? Dan seterusnya, tangannya digunakan untuk menggenggam apa? Kakinya digunakan untuk melangkah kemana? Semuanya akan ditanyakan, dan akan menyebabkan posisi seseorang itu tidak akan bergerak kecuali 4 perkara ini selesai dijawab dengan sempurna. Maka bermuhasabah di dunia akan sangat meringankan apa yang akan kita alami muhasabah nanti di yaumil akhir. Dan terakhir penutup, dengan bermuhasabah, insya Allah dosa-dosa kita akan tergugurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tampil dengan fitrah yang senantiasa bersih di setiap datangnya pagi hari, disebabkan kita dalam keadaan suci dari noda dan dosa. Bahkan bagi siapapun yang sudah rutin melakukan muhasabah, dengan di dalam hatinya bersih, tidak ada dendam kesumat kepada siapapun, dia bisa tampil dengan sosok yang Allah sebut lewat Rasulullah SAW, rijalul jannah yamshi fil ard, manusia surga yang berjalan di muka bumi. Inilah sebutan yang diberikan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 kali berturut-turut di majelis selama 3 hari berturut-turut pula itu, Rasulullah menyebutkan di hadapan para sahabat, sebentar lagi akan tiba di tengah kita rijalul jannah yamshi fil ard, manusia surga yang berjalan di muka bumi. Ketika Imam Ali penasaran menanyakan apa rahasianya, Nabi memerintahkan untuk menelisik datang ke rumahnya. Butuh waktu 3 hari 3 malam untuk mencari tahu, tapi itu pun gagal. Sampai akhirnya Imam Ali menyampaikan secara terus terang bahwa beliau mencari rahasia apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga disebut oleh Rasulullah sebagai manusia surga yang berjalan di muka bumi. Singkat cerita, dalam perenungan diskusi saat itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, setiap menjelang tidur saya biasa bermuhasabah. Begitu raga rebah di pembaringan, saya evaluasi semua perbuatan saya hari itu. Jika saya dapatkan kebaikan,
maka saya bersyukur kepada Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Jika saya dapatkan ada kesalahan saya pada hari itu, saya tambah dengan istighfar. Jika suatu masa saya dapatkan seseorang mendolimi saya tambah dengan kalimat, Rob, si Fulan hari tadi menyakiti saya. Ampunilah dia. Maafkan dia karena saya telah memaafkannya. Dan Ali, tidak terbetik walaupun sebiji zarah di dalam hati saya untuk melampiaskan dendam saya kepada siapapun yang menyakiti saya. Allah Akbar. Milenial bilang ajib. Dilakukan oleh seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, bangsawan, kaya raya, pemberani. Beliau mengklaim saya adalah orang ketiga yang masuk dalam agama Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya untuk menghabisi musuh yang bermaksud menghancurkan Islam. Begitu pemberani, begitu gagah. Tapi ketika ada orang mendolimi, bukan berhatinya Hello Kitty, tidak. Hatinya begitu lembut dengan mengatakan, aku tidak bermaksud melampiaskan dendamku. Bukti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas senantiasa dalam keadaan fitrah, bermuasabah, berkahnya dahsyat, luar biasa. Wajar jika Nabi menyebutkan aktaru ma yudkhilana sal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan hal yang bisa menghantarkan manusia masuk ke dalam surga adalah takwanya kepada Allah, ibadahnya, ritualnya tetap konsisten. Kemudian akhlaknya baik, penyabar, pemaaf, motivator, bahkan siap menjadi coach bagi siapapun yang membutuhkannya. Hidupnya dalam jalur yang khair. Makanya Allah menyebutnya khairul bariyah, yang tampil menjadi sebaik-baik makhluk. Itulah buah muhasabah. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alana Allahu ikum falizinal aminin wa adkhalana iwal muwahhidin faqur rabbighfir wa anta khairur rahimin.